Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7, kita bertemu kembali pada pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Materi hari ini adalah bab 3 tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah dan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita dijaringkan Allah, ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Baik. Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin bab 3. Nah, kita lihat skemanya. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat yang pengertiannya akan saya jelaskan setelah ini. Siapa saja 4 sahabat itu? Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, sahabat Umar bin Affan. Umar ibnu Khattab, keliru. Yang ketiga, Utsman ibnu Affan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat inilah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, lalu pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa? Secara bahasa, khulafa dari 2 kata, khulafa dan rasyidin. Khulafa artinya adalah pemimpin pengganti Nabi, dan rasyidin artinya adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya khulafa rasyidin secara bahasa adalah para pemimpin pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat, yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian Khulafaur Rasyidin secara bahasa. Berarti 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, adalah 4 sahabat yang secara berurutan menggantikan kedudukan Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Baik, kita lihat peta konsepnya. Secara garis besar, yang akan Anda pelajari adalah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, mulai tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Itu prestasinya bisa dibaca, bisa sama lihat. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian khalifah kedua Umar bin Khattab. Ya, ini bisa sama lihat mulai tahun 13 sampai 23. Prestasi beliau ini ya. Oke. Kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Ini mulai tahun 23 sampai 35, kurang lebih 11 tahun. Prestasi beliau ini ya. Dan khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang terakhir, ini Ali bin Abi Thalib, tahun 35 sampai 40 Hijriah. Memiliki julukan Karamul Wajah. Prestasi beliau ini. Baik, keempat sahabat ini memiliki keistimewaan masing-masing, dan tentu saja prestasi berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dialami pada masanya. Nah, yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.
Yang melatar belakangi munculnya Khulafaur Rasyidin, yakni yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni setelah Rasulullah wafat terjadilah polemik atau gonjang-ganjing di antara umat Islam, siapa lagi yang bisa memimpin umat Islam ini ya. Sampai hampir terjadi perpecahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor karena masing-masing memilih kandidat atau calon yang diusung untuk menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat, bukan mengganti sebagai nabi dan rasul gitu ya. Perlu digarisbawahi. Ini biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, ini sudah ya. Ini, nama beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Nah, ini ya. Sampai kemudian 4 khalifah ini memimpin dengan keadaan yang berbeda-beda. Nah, yang perlu sampean semua mengerti dan perlu didiskusikan adalah yang pertama, apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin secara nyata? Tujuan kalian apa? Anda harus tahu apa tujuan kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, apa manfaat kalian mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Manfaatnya bagi diri kita ini apa ketika mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin? Yang ketiga, belajar sejarah berbagai dinamika yang dialami Khulafaur Rasyidin. Apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut? Dari problematika yang dialami masing-masing khalifah, apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah itu? Yang keempat, secara mencatat masa keemasan Islam pada periode Khulafaur Rasyidin. Kebijakan penting dikeluarkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apa dampak kebijakan tersebut untuk masa kini dan yang akan datang? Yang kelima, belajar sejarah kelam, yaitu perselisihan yang pernah dialami pada masa Khulafaur Rasyidin. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dari fakta sejarah tersebut untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, itu yang harus sampean pelajari. Ya. Secara garis besar, pada periode Khulafaur Rasyidin ini dapat kita simpulkan, yang pertama, Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Setelah beliau wafat, situasi di kalangan Islam sangat kacau. Hal itu disebabkan Nabi Muhammad tidak menunjuk calon penggantinya. Dua kelompok yang merasa paling berhak untuk dicalonkan sebagai pengganti Nabi adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor adalah penduduk Madinah, umat Islam yang menolong, menampung kaum Muhajirin yang berada di Madinah. Perbedaan pendapat antara dua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini Khulafaur Rasyidin dari 4 sahabat utama Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, banyak sekali prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang paling menonjol, yang pertama pada masa Abu Bakar, satu, perbaikan sosial masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat di situ waktu itu sedang diguncang oleh adanya nabi palsu dan orang-orang yang murtad keluar dari Islam dan tidak mau membayar zakat, sehingga masyarakat itu goncang sekali. Ini mau meneruskan Islam atau tidak? Ini kok ada nabi palsu? Akhirnya diberantas oleh Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq, semua menjadi terkendali dan tenang kembali umat Islam, sehingga dengan mantap dan yakin memeluk agama Islam. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Ini prestasi Abu Bakar. Islam semakin dikembangkan, semakin disiarkan ke daerah-daerah di luar Mekah dan Madinah, sehingga wilayah Islam pun menjadi lebih luas. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran waktu itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf, dan pada masa Abu Bakar inilah ayat-ayat yang masih tertulis di mana-mana itu dikumpulkan menjadi satu, dijadikan satu mushaf, satu saja. Ini pada masa Abu Bakar. Pada khalifah kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni pada masa Umar bin Khattab, prestasi beliau adalah satu, pembagian tugas-tugas pemerintahan dan pejabat pada pemerintahan itu, di mana seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas maju mundurnya Islam di sistem pemerintahan yang diperbaiki. Yang kedua, pembentukan dewan-dewan, misalnya Dewan Perbendaharaan Negara, mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Dewan Militer, membantu dan memelihara keamanan negara. Ini pembentukan kalau zaman sekarang seperti menteri-menteri. Yang ketiga, pembentukan urusan kehakiman dalam mengatasi polemik-polemik permasalahan di masyarakat. Yang keempat, penetapan tahun Hijriah. Pertama kali yang menetapkan adanya tahun Hijriah itu adalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Termasuk prestasi yang luar biasa. Yang kelima, pembangunan masjid. Masjid yang dibangun yaitu Masjidil Haram, masjid di Mekah itu, kemudian Masjid Nabawi, masjid di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, dan Masjid Amru di Mesir. Ini prestasi Umar bin Khattab. Khalifah ketiga, yakni Khulafaur Rasyidin yang bernama Utsman bin Affan. Prestasi beliau satu, membangun Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian yang kedua, usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran lebih dari satu mushaf. Yang ketiga, membentuk angkatan laut. Karena Islam sudah semakin luas lagi, sudah melampaui Jazirah Arab, dan istilahnya sudah mulai menjangkau luar negara Arab, sehingga perlu adanya angkatan laut. Yang keempat, upaya di bidang pemerintahan. Ini penertiban pejabat-pejabat pemerintah yang mungkin ada indikasi-indikasi pejabat yang kurang benar. Dan khalifah yang terakhir, Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah pada masa Ali bin Abi Thalib. Prestasi beliau yang pertama adalah penataan di bidang pemerintahan. Pemerintah negara sudah semakin besar, perlu ditata bidang pemerintahannya. Yang kedua, mengganti wali-wali yang tidak cakap. Wali-wali ini maksudnya adalah ibarat zaman sekarang seperti semacam bupati atau gubernur gitu ya, yang tidak cakap itu tidak begitu mumpuni, tidak begitu bisa memerintah dengan baik dan adil dan benar, sehingga harus diganti oleh Ali bin Abi Thalib, diganti yang lebih bagus kemampuannya dalam mengatur pemerintahan di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga, prestasi beliau adalah mengembangkan masalah keilmuan, termasuk ilmu tentang tata bahasa, karena Islam tidak lagi di negara Arab saja, di luar Arab sudah banyak yang Islam, sehingga mempelajari bahasa, keilmuan itu perlu
dikembangkan. Baiklah anak-anak, begitulah materi pada bab 3 tentang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pengganti Rasulullah untuk memimpin umat Islam, bukan pengganti sebagai nabi dan rasul. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus belajar, berkarya dimanapun Anda berada. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.